senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus hotshot sebab hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Aku memang asyik, punya pacar tetangga. Biaya apel pun irit, nggak usah buang duit. Meledaknya hits Pacar 5 angka di belantikan musik Indonesia tidak serta-merta melambungkan nama Ice Sri Mulyati atau dengan nama Pekan Ice Wong di panggung hiburan. Sejak awal lagu tersebut direkam tahun 2007 hingga kemudian menjadi sangat populer, ia menyeruak tanpa orang peduli siapa penyanyi aslinya. Ice Wong baru mulai tampil di panggung nasional sejak tahun 2011-an, justru saat Ice tengah sibuk membantu ibundanya yang bekerja sebagai tukang rias pengantin. Sayangnya, kemunculan Ice Wong di panggung hiburan justru disusul oleh bencana penyakit kanker payudara yang dideritanya sejak tahun 2013. Nyaris sebagian besar sosok Ice yang mulai populer itu bergulat dengan rasa sakit yang dideritanya di atas panggung. Roadshow dari panggung ke panggung pun ia jalani justru saat ia tengah menderita sakit yang mengantarnya pada peristirahatan abadi. Kaget, seneng, kayak gitu, kaget, seneng, wah lagu aku banyak yang nyanyiin juga ternyata gitu kan, ternyata banyak yang suka juga gitu. Ya seneng aja mbak gitu di TV, banyak yang nyanyiin gitu kayak artis-artis gitu kan di acara-acara talk show gitu yang nyanyiinnya orang lain gitu. Sedih nggak sih mungkin melihat itu? Ya sedih apa juga. yang ada di bayangan mbak sebenarnya? Sedih juga sih. Wah aku yang nyanyinya tapi orang lain nih gimana nih gitu, sedih juga gitu. Aku selama ini ikut usaha orang tua ya, usaha orang tua kecil-kecilan, ngerias pengantin, nyanyi ya masih sibuk gitu kan, acara ngerias pengantinnya sibuk kayak gitu. Jadi kurang fokus sama nyanyi dangdut dulu gitu, nggak fokus dulu gitu. Karena waktu itu aku mau off dulu gitu kan, mau off dulu di nyanyi dulu, fokus dulu lah bantuin mama saya sakit gitu kan, bantuin ngerias, nggak ada yang bantuin gitu. Pacar 5 langkah itu sih yang salah satu lagu yang hits banget, booming ya. Lagu dengan durasi yang panjang juga 5 menit, tapi di atas panggung lagu itu ketika dibawain pasti semua orang bisa gitu. Memang cengkoknya itu nyanyinya itu Sunda banget ya, Sunda banget. Jadi kalau dipindahin ke dangdut kayaknya feeling saya itu bisa gitu. Makanya pas dicoba ya ternyata bisa. Lagu sama karakter vokalnya Ice itu cocok banget. Makanya pas dicoba memang benar bagus gitu buat Ice lagu itu. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik keceriaan Ice Wong di atas panggung sembari meliuk-liukan badannya dengan indah, bergoyang mengiringi alunan musik Pacar 5 langkah yang asyik itu justru sembari menahan rasa sakit. Ice memang sosok yang sangat merahasiakan penyakit kanker payudara yang dideritanya dari siapapun kecuali suaminya, orang tua dan manajer pribadinya, serta satu rekan pedangdutnya Fitri Karlina. Ice suka curhat sama aku kalau pas ketemu, Dek, ini masih sakit teteh gitu, kenapa teh gitu, iya kalau tangannya diangkat gitu masih sakit gitu, dan aku lihat status BB-nya suka, ya Allah sakit banget gitu, dan mungkin sekarang teteh udah gak kesakitan lagi di sana. Ya. Oh, dan sedihnya di saat-saat terakhirnya aku nggak bisa ngeliat Teh Ice gitu. Nggak pernah. Nggak kelihatanin? Nggak, kalau dengan saya nggak pernah kelihatan, taunya ceria terus gitu. Kaget sih, kaget banget, baru tahu tadi juga.
Karena memang orangnya kan ceria ya, kalau datang ke inbox tuh selalu ceria, memang kan selalu memang lagunya kan ngajak orang selalu ceria, goyang gitu. Jadi memang kita sama sekali nggak nyangka sih, nggak pernah tahu beritanya lagi sakit atau apa. Ya apa ya, prihatin ya, kasihan juga ya sama keluarganya juga gitu. Maksudnya masih muda, yang pasti turut berduka cita buat keluarganya Ice Uwong. Kalau sama saya sering curhat, bahkan saya melihat memang bekas operasinya, karena kan kita sering ganti baju bareng di tempat lokasi syuting ataupun di tempat acara. Jadi saya sempat lihat lukanya dia, lihat perbannya dia. Pasca operasi medis pengangkatan payudara pada tahun 2013, Ice Uwong tetap aktif menerima tawaran manggung hingga keluar kota, bahkan hingga sebelum Lebaran 2015 beberapa hari sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Sang suami bernama Gesit Asmoro Bangun yang menikahinya tahun 2010 biasanya yang selalu mengantar Ice ke tempat show, bahkan seringkali ditemani putri mereka yang kini berusia 5 tahun, Sabrina Fania. Semangatnya yang sangat tinggi untuk tetap bekerja meski tengah menderita sakit sangat parah membuat Ice Uwong beberapa kali jatuh pingsan di atas panggung dan di lokasi syuting video klip. Ia tampaknya berusaha keras untuk tidak menyerah pada rasa sakit dan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Bahkan 4 bulan menjalani kemoterapi oral, Ice Uwong masih tetap menerima tawaran manggung. Hingga sang penguasa takdir memanggilnya, masa kemoterapi Ice sebenarnya masih sisa 2 bulan. Almarhumah memang ada riwayat penyakit kanker payudara. Itu sekitar kurang lebih 2 tahun ke belakang. Dan itu sudah sampai dioperasi. Begitu ketahuan. 2 tahun ke belakang sekitar 2013. Setelah ketahuan ada kanker payudara, tindakan dokter adalah ngangkat salah satu payudara sebelah kanan. Ice nggak ambil pusing segala macem, oke aja udah langsung. Ice langsung oke. Setelah beres operasi, memang belum ada pengobatan yang dijalani, gitu. Karena kita terbentur dengan beberapa schedule juga kan. Itu pun setelah operasi 3 hari rawat inap, besok lusanya udah pergi lagi kita keluar kota karena kita ada kontrak event kan di luar kota. Itu profesional, dia nggak ngerasain dan dia nggak mikirin kalau dia sakit. Yang pasti dia udah ada tugas, harus berangkat. Mau dia sakit, mau dia lagi nggak sakit, dia lagi sedih, dia berangkat. Berapa kali pingsan ya? Pernah kita syuting video klip, ada 5, dia pingsan sampai 2 kali. Bahkan saya juga pingsan, jadi saya ngegotong Ice. 2 jam kemudian Ice yang gotong saya. Jadi itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai dia meninggal hari ini. Dia itu cukup profesional, sempat main di salah satu stasiun televisi. Baru 1 lagu, terus lagu keduanya pingsan. Itu sempat kejadian ya. Itu udah 6 bulan operasi kalau nggak salah. Masih tetap dilanjut lagi. Setelah pingsan udah siuman, dilanjut lagi. 4 bulan kemarin kita ambil chemo choice yang dokter kasih. Kita ambil chemo oral. Setelah 2 tahun itu. Nah, pada saat almarhumah ini meninggal, sedang berjalan proses kemo juga. Kemo ini baru dijalani 4 bulan. 4 bulan. 2 bulan lagi selesai padahal kemo. Sebenarnya kemo oral itu baik juga. Tapi alangkah baiknya dibarengi dengan kemo yang injek. Tapi kita masih menjalaninya yang oral. Karena yang Ice rasakan juga pada saat itu baik lah, enak ke badan dia tuh, kayak kemo oral tuh. Dan kemo oral ini efek sampingnya tidak sedahsyat kemo injek. Dia tidak rontok, dia tidak mual. Kemo oral ini ya, dia tidak mual. Efek sampingnya cuma menghitam di telapak tangan dan telapak kaki doang.
Di mata sahabat dan orang terdekatnya, Lee Jae-won merupakan sosok yang sederhana dan santun, baik dalam hal berbusana maupun membawa diri, serta tidak seronok dalam bergoyang di atas panggung. Goyangnya yang pas pada porsinya ditambah kostumnya yang tidak vulgar, pada diri Lee Jae-won tidak mengurangi esensi menghibur dari lantunan musik dangdut yang kini semakin digandrungi masyarakat. Sosoknya yang sekilas muncul di belantika musik, tapi dengan konsistensi penampilan yang kuat, semoga mengilhami banyak musisi dangdut untuk menempatkan musik dangdut sebagai musiknya Indonesia. Selamat jalan Lee Jae-won. Mungkin karena sekarang lagu dangdut lagi ngetrennya gitu ya. Karena emang musik dangdut tuh enak kan, nggak kampungan gitu kan. Enak buat seneng gitu kan, buat biar nggak sedih, biar nggak apa gitu kan, enak didengerin gitu kan. Saya sih pengen nampilin ini dangdut tuh nggak cuma kakek-kakek apa nenek-nenek gitu yang dengerin. Nih dangdut tuh udah ngetren, udah anak muda gitu, udah gitu. Emang sih kalau dangdut nggak goyang nggak enak ya, cuma asal kita bisa nampilinnya aja gimana goyangnya gitu kan. Dulu kalau aku kan kebetulan ya suka kalau nyanyi dangdut tuh suka kayak goyang jaipong kayak gitu. Jadi gini, banyak yang kita kenal penyanyi itu kronis dengan baju seksi ataupun di luar nyanyi itu dia berkelakuan yang tidak baik, ya minimal ada anak labing lah atau apa dan lain-lain. Kalau saya mengenal Ice itu dia nyanyi, setelah nyanyi dia selesai ya dia punya kepribadian yang sangat baik. Saya sangat mengagumi dia. Karena dia memang pengen dangdut itu santun, tidak mesti yang harus seperti apapun itu. Dia pengen dangdut itu santun. Buat almarhumah Lee Jae-won, ya semoga tenang di sana. Alhamdulillah penderitaan yang diderita selama dia hidup belakangan ini sudah selesai dan mungkin Ica sudah lebih bahagia dengan kehidupan yang baru. Sekarang mungkin sudah ada di tempat yang lebih baik dan tidak sakit lagi gitu. Mudah-mudahan sekarang Teh Ica tenang di sisi Allah. Maaf ya Teh. Maaf Fitri nggak bisa datang. Maaf. Mungkin aku hanya bisa kirim doa. Keluarganya bisa kirim doa untuk Teteh biar tenang di sana. Aku memang dekat 5 langkah dari rumah, tak perlu kirim surat, SMS juga nggak usah. Aku memang asyik punya pacar tetangga, biaya apel pun irit, nggak usah buang duit. Mengejutkan, tapi ini fakta. Tidak seperti muslim yang lain, indahnya momen liburan kali ini tidak bisa dirasakan oleh Prilly Latuconsina. Gara-gara sakit, Prilly harus istirahat total dan tidak bisa menikmati lezatnya menu lebaran dan juga indahnya momen liburan. Bahkan ketika kembali ke lokasi syuting, Prilly masih harus mengkonsumsi sederet obat-obatan untuk masa penyembuhannya. Seperti apakah kondisi terkini Prilly Latuconsina? Tidak bisa menikmati indahnya momen liburan, benarkah Prilly merana? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.